Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Tutut Mokat dari Program Studi Farmasi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Biokimia Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang pernah dijelaskan pada saat perkuliahan, yaitu materi yang mencakup enzim dan inhibisi enzim, DNA dan RNA, sistem ekspresi gen yang meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi, mutasi gen, pengantar metabolisme, kelainan atau gangguan metabolisme. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu enzim dan inhibisi enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan sangat lama. Kemudian struktur enzim. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau situs aktif yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah yang pertama, suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Faktor yang kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Faktor yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah, sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Dan faktor yang terakhir adalah konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim dan substrat memengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Selanjutnya kita masuk pada materi DNA dan RNA. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga sitoplasma. Struktur dari DNA. DNA adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin, yang membentuk heliks ganda, dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Adapun fungsi dari DNA, yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, mensintesis molekul kimia lain, dan yang terakhir menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kemudian kita masuk pada RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin, seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur dari RNA. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun dari gula pentosa ribosa, gugus fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa,
basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Fungsi dari RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Materi yang selanjutnya yaitu sistem ekspresi gen yang meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi merupakan proses perbanyakan bahan genetik. Proses yang mengawali pertumbuhan sel, replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Kemudian transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya muncul sebagai fenotip. Translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Materi yang keempat adalah mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA yang membentuk gen, sehingga urutannya berbeda dari apa yang ditemukan pada kebanyakan orang. Mutasi memiliki berbagai bentuk. Mereka dapat mempengaruhi di mana saja dari bahan penyusun DNA tunggal atau pasangan basa untuk segmen besar kromosom yang mencakup beberapa gen. Materi yang kelima adalah pengantar metabolisme. Metabolisme artinya perubahan. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel. Dan anabolisme adalah proses pembentukan sintesa zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Kemudian materi yang terakhir adalah kelainan atau gangguan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang memengaruhi produksi energi di dalam tubuh manusia. Kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga enzim yang rusak dalam proses metabolisme hilang. Penyebab dari gangguan metabolik memiliki banyak jenis. Gangguan metabolik yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan, artinya gangguan ini diturunkan dari orang tua. Umumnya kelainan genetik ini menimbulkan hilangnya atau terjadinya kelainan fungsi enzim yang penting. Enzim yang hilang tersebut dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Akibatnya, berbagai zat racun dalam tubuh menumpuk dalam aliran darah karena gagal dibuang. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai gangguan metabolisme atau metabolik. Jadi itulah singkat materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.